Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya dan selamat datang di pertemuan kelima yang akan membahas tips step by step berkarir menjadi MC. Lalu tanya jawab seputar MC dan nanti akan ada MC Challenge. Oh iya, gimana kabarnya? Ini teman-teman semua sehat semuanya? Boleh Sehat. dong, jawab di kolom chat ini. Mari kita absen dulu ya. Dari mana aja nih yang sudah hadir? Ada yang dari Semarang tadi saya lihat ya. Ada yang dari Surabaya. Oke, perkenalkan ya, saya April. Senang sekali rasanya saya bisa menjadi pemandu acara pada malam hari ini dan bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Oke, ini mau saya buka dengan pantun, izin ya. Dan nanti minta tolong untuk cakepnya. Pergi ke pasar, beli ketan. Cakep, Cakep. Jangan lupa membeli ikan. cakep. Cakep. Selamat datang kami ucapkan. Semoga ilmu bermanfaat di webinar ini bisa kita dapatkan. Uh, Oke, di awal perjumpaan ini, marilah kita sama-sama bersyukur di atas segala karunia yang Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua bisa hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat di acara yang luar biasa ini. Malam ini, rekan-rekan, adalah pertemuan kelima yang akan membahas tips step by step berkarir menjadi MC. Lalu tanya jawab seputar MC dan nanti akan ada MC Challenge. Karena sebagai MC, kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam acara. Dan tiap acara itu pasti beda-beda cara pembawaannya. Jadi bagaimana nih caranya supaya tipnya step by step bisa berkarir menjadi MC? Semua itu akan kita bahas malam ini bersama dengan Coach Iksan Kamil. Seorang profesional MC sejak tahun 2019 sekaligus spesialis icebreaker untuk acara meeting dan training. Selama acara berlangsung nanti, silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya, agar pada sesi Q&A bisa saya bacakan untuk dijawab langsung oleh Kak Iksan. Oke, sebelum kita mulai, coba ini ya. Sekarang kita panggil nih untuk Kak Coach Iksan Kamil. Silahkan Coach Iksan Kamil. Oke, terima kasih Mbak April. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak April yang telah Terima mempersilahkan kasih saya Coach. untuk membuka acara pada malam hari ini. Sebelumnya seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya semakin bertambah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di hari kelima atau di hari terakhir dalam program 5 hari Jago MC. Di mana hari ini seperti yang telah kita sepakati bersama, kita nanti akan ada sedikit materi tentang tanya jawab seputar karir MC dan juga nanti akan ada MC Challenge. Kenapa ada MC Challenge? Karena sesuai dengan judul programnya ya, 5 hari jago MC. Jadi kalau hanya sebatas kenal teori rasanya kurang afdol bagi teman-teman di sini semua yang ikut dalam program ini. Makanya dari itu kita akan nanti challenge nih masing-masing biar setidaknya setelah ikut program ini sudah siap untuk membawakan acara-acara yang nanti mungkin jadi kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman semua. Saya izin share screen dulu untuk materi kita malam hari ini. Oke, jadi kurang lebih ini yang akan kita bahas dan kemarin saya sudah sempat share link ya terkait tentang pembahasan yang perlu dibahas hari ini dan ada beberapa pertanyaan nih yang muncul di link surveinya.
Yang pertama, bagaimana caranya untuk menjadi MC acara anak-anak ulang tahun dan buatkan skripnya? Saya jawab itu dulu ya, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita udah belajar di pertemuan keempat, gimana cara membawakan acara yang formal dan informal. Begitupun saya sempat menjawab pertanyaan dari Pak eh, Joshua, itu tentang gimana caranya kita bisa bonding dengan anak-anak. Caranya adalah kita mirroring, jadi kita ikuti segala aktivitas mereka, energi mereka, ekspresi mereka, jadi kita satukan frekuensi mereka. Bahkan kalau bisa kita terlihat childish dikit depan mereka, itu biasanya lebih mudah untuk membaur dengan audiens yang anak-anak. Dan untuk skripnya, saran saya teman-teman tonton lagi video yang ketiga, gimana kita sempat belajar cara bikin skrip. Karena teman-teman itu harus bisa bikin skrip untuk acara teman-teman. Kenapa? Karena itu modal yang sangat bagus banget buat teman-teman. Kalaupun teman-teman bingung bikin skripnya gimana, bikin dulu aja. Nanti silakan kalau mau saya bantu koreksi boleh. Jadi biarkan teman-teman belajar merangkai kata, belajar merangkai kalimat dalam penyampaian sebagai seorang MC. Jadi silakan dilatih dulu teman-teman. Jangan kita coba ambil yang instan dulu, karena kalau udah bisa bikin satu skrip, nanti teman-teman enak nih ketika dapat kesempatan bawain acara yang A, B, C dengan genre yang berbeda, walaupun dadakan, setidaknya udah siap buat tampil karena skripnya udah ada. Kalau skripnya udah ada, tandanya kita udah tahu harus ngomong apa dalam sebuah kegiatan. Oke, yang kedua pertanyaannya nih saya nggak tahu dari siapa. Semoga yang bertanya ini hadir ya pada malam hari ini. Bagaimana cara membangun awal karir jadi MC? Oh ya, ini kalau ada yang mau nanya lagi di luar ini masih boleh ya di kolom chat. Nanti sembari kita eh, masuk ke sesi MC Challenge. Oke, saya mau jawab dulu tentang gimana cara membangun awal karir sebagai MC. Untuk membangun karir sebagai MC, kurang lebih ini adalah gambarannya teman-teman, step by step-nya. Yang pertama adalah pelajari skill set-nya dulu. Kemarin kita udah belajar nih 5 hari ini tentang public speaking-nya, tentang cara membawakan acaranya, tentang cara bikin skripnya. Itu adalah skill set menurut saya yang perlu dikuasai oleh seorang MC sebelum dia mau mulai terjun berkarir jadi MC. Jadi kalau itu udah kita kuasai, selanjutnya nanti step selanjutnya adalah kita harus mendapatkan validasi. Validasi adalah sebuah pengakuan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau diakui sebagai MC, cara dapatkan validasinya adalah mempunyai portofolio MC. Itu adalah kata kunci yang harus teman-teman ingat. Karena mau gimana pun kalau kita cuma ngaku bisa MC, bisa MC, bisa MC, tapi nggak pernah ada portofolionya, gimana orang bisa akuin kita bisa MC? Gimana kita bisa dapat trust, kepercayaan jadi MC? Nah itu jadi challenge kedua teman-teman adalah mengumpulkan portofolio. Yang ketiga, kalau udah mulai nih nyicil satu persatu punya portofolio, selanjutnya teman-teman harus mulai lagi, belajar lagi tentang gimana caranya membangun personal brandingnya. Dan juga gimana cara marketingnya itu penting. Ya, karena mau nggak mau kita harus akui kalau yang mau punya karir itu kan secara nggak langsung kita jadi pekerja jasa ya. Jasa pembawa acara. Nah, kalau udah jasa itu berarti hubungannya erat sekali dengan marketing, perlu dipasarkan. Percuma kita bisa MC kalau nggak ada yang order gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya tadi bisa lewat personal brandingnya, bisa dengan cara marketingnya. Nah, kalau udah mulai belajar itu, nanti makin banyak portofolio, teman-teman akan mulai dapat trust, dapat kepercayaan dari klien-klien. Nah, ketika sudah mulai ada klien yang nggak kenal sama kita, percaya sama kita buat bantu acaranya, itu adalah awal karir teman-teman untuk jadi MC profesional. Nah, salah satu caranya banyak kok. Misalnya kayak teman-teman yang gabung di komunitas MC Sejuta Acara, kenapa saya ajak buat perform di kegiatan-kegiatan tentang MC Academy, jadi MC, saya buatkan flyernya.
Biar apa sih? Itu tadi, biar dapatkan validasi, biar mulai ada personal brandingnya, dan biar nanti bisa dipercaya sama klien. Ketika teman-teman terlihat gitu, oh pernah MC ini, ternyata Mbak April pernah MC ya untuk acara ini misalnya. Nah, ada buktinya, ada acaranya, jadinya itulah yang nanti jadi awal karir yang baik untuk teman-teman semua. Dan itu pun terjadi sama saya teman-teman, kebetulan. Kenapa? Karena saya tahun 2021 itu kebetulan ada kerjasama sama webinarnya Kominfo selama beberapa bulan. Jadi muka saya dipajang terus tuh di flyernya Kominfo. Nah, dari situ ternyata awal karir saya terbuka banyak banget. Makanya kenapa saya coba terapkan itu ke komunitas MC Juta Acara biar teman-teman nanti mungkin ada jalan rezekinya dari situ. Itu adalah step by step untuk membangun karir jadi MC. Lalu pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar Kaisan ketika mulai karir jadi MC dan apa yang menjadi pertimbangan? Oke, kita jawab dulu ya. Tantangan terbesar saya itu adalah survive di 1 tahun pertama, teman-teman. Karena kenapa? Karena kebetulan saya mulai MC ini bukan dari seorang influencer. Pertama, bukan dari orang yang followernya banyak, enggak. Bukan dari orang yang mungkin pernah menang suatu kompetisi. Misalnya duta apa, duta Jakarta, udah duta-duta gitulah. Yang memang udah punya exposure. Saya benar-benar mulai dari orang yang nggak kenal siapa saya. Jadi mungkin sama kayak teman-teman semua yang pada hari ini kita ya bukan siapa-siapa banget itu. Kita followernya nggak banyak, kita juga bukan yang banyak prestasinya. Jadi saya benar-benar mulai dari orang yang nggak kenal siapa saya. Jadi tantangan pertama saya yang terbesar adalah saya survive 1 tahun pertama. Terus kenapa saya berani memutuskan buat jadi full time MC? Nah, sebenarnya saya itu dari tahun 2016 semasa di kampus tuh saya udah nyaman atau sudah sering namanya jadi freelance. Freelance awal saya tuh bukan MC, bahkan saya sebagai fotografer dan editor video. Itu tahun 2016. Desain grafis, fotografer, videografer, itu saya dulu. Nah, terus saya mulai masuk atau merambah belajar jadi MC tahun 2017 pas kegiatan kampus, yaitu adalah kegiatan KKN. Nah, terus ada pelatihan tentang outbound teman-teman tahun 2017 yang mana ketika kita ikut pelatihan itu kita nanti dapat kesempatan jadi fasilitator outbound. Nah, dari situ saya mulai tuh merambah ke dunia outbound. Belum jadi MC, masih jadi fasilitator outbound, sekaligus sedikit demi sedikit mulai dikasih kesempatan buat jadi MC gathering di situ. Nah, di situ saya belum dapat job dari luar, masih dapat job-job internal aja. Sampai saya akhirnya mulai kenal beberapa provider yang tadi saya bilang tuh prosesnya. Udah dapat validasi kan dari namanya saya kesempatan jadi MC gathering segala macam. Secara nggak langsung banyak provider-provider lain dari selain dari provider yang saya ikuti banyak meminta bantuan agar saya jadi MC gathering. Nah, dari situlah di tahun-tahun pertama itu saya mulai nih ternyata dapat job-job dari orang yang nggak kenal sama saya. Mulai nyicil, mulai nyicil, mulai nyicil sampai akhirnya di pandemi job MC gathering itu kosong sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada kegiatan outbound kan. Akhirnya kebetulan saya pernah main di provider outbound, jadi saya mulai masuk juga ke dunia event organizer. Jadi sembari saya nunggu momen bisa mulai MC lagi, saya mulai aktif lagi jadi IO. Mas Isin jadi apa sih di IO? Bertahap ya, mungkin hampir sama nih sama Mbak Jayanti juga ya. Jadi saya kebetulan dari kru dulu seperti biasa merambat sampai akhirnya dapat kesempatan jadi project manager. Nah, singkat cerita setelah selama pandemi saya main di IO, ternyata di Bekasi itu first time ada intimate wedding. Ambil lagi kesempatan buat main di Bekasi jadi MC wedding. Nah, MC wedding saya tuh mulai 2019. Sebelumnya saya jadi MC wedding, saya jadi MC gathering. Udah dari situ mulai jalan lagi karena tadi ya, yang tadi saya bilang, karena ketika kita sudah punya validasi, sorry,
Karena ketika kita sudah punya validasi, nah nanti makin lama kita udah banyak dipercaya sama klien. Nah, ketika udah mulai banyak percaya sama klien, saya akhirnya dapat first time project dari pemerintahan nih, dari corporate, yaitu dari projectnya Kominfo. Yang tadi saya bilang sama teman-teman, muka saya terpampang terus tuh sama acaranya Kominfo. Dari situlah project-project akhirnya berjalan. Makanya kalau tantangan terbesarnya apa, yaitu adalah survive selama 1 tahun. Dan pertimbangannya apa, kenapa berani full time MC? Karena jobnya udah ada teman-teman. Makanya saya selalu bilang buat teman-teman yang mau jadi MC full time khususnya, jangan nekat kalau belum tahu cara dapetin jobnya gitu. Karena kalau kosong sedih banget teman-teman kalau belum ngerti kan mau dapat masukan dari mana. Nah, tapi kalau udah tahu gimana cara dapetin jobnya itu enak sebenarnya. Jadi syaratnya tadi prosesnya 1 tahun kumpulin portofolio. Kalau nanti udah mulai banyak rekanan, kenalan yang bisa ngasih job ke kita gitu secara rutin minimal ya sebulan hitung lah lebih di atas 10 misalnya. Ya udah. Dari situlah saya berani mutusin, oke ternyata dari MC saya sudah bisa cukup buat survei. Tuh, itu untuk tantangan terbesarnya. Pertanyaan ketiga, hal-hal apa aja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan first job sebagai MC? Nah, teman-teman kalau yang mau tanya di luar tuh boleh ya. Oke, ini saya bocorin ya tahapan-tahapannya untuk dapatkan portofolio sebagai MC. Saya tuh paham ini dari dunia marketing. Jadi sebenarnya kita mesti paham teman-teman. Kalau sejatinya ada 4 customer yang mesti kita kenal. Yang pertama adalah internal customer, kedua intermediate customer, ketiga relation customer, keempat external customer. Tahapannya untuk bisa punya portofolio di awal, biasanya kita akan mendapatkan portofolio di awal itu dari internal customer. Internal customer itu siapa? Internal customer adalah calon klien dari ruang lingkup diri kita. Baik itu teman, sahabat, rekan kerja, kantor, sekolah. Jadi benar-benar yang dekat sama kita, masih satu circle kita. Itu adalah internal customer. Jadi misalnya kayak Mbak Atik, dia di dosen, berarti kan internal customer Mbak Atik adalah kegiatan-kegiatan di kampus tuh biasanya. Jadi Mbak Atik dilibatkan jadi moderator, jadi MC untuk kegiatan-kegiatan kampus. Itu adalah internal customer. Nah, nanti biasanya ketika kita udah mulai dapat job MC atau dapat kesempatan jadi MC dari internal customer, nanti biasanya mulai merambat ke intermediate customer. Intermediate customer adalah calon klien yang datang dari orang yang sebelumnya pernah meng-hire kita. Jadi kita dapat direkomendasikan lah. Contoh misalnya saya kelihatan nih di habis bantuin acaranya Mbak April jadi MC wedding misalnya. Nanti Mbak April promosin saya tuh biasanya. Kemarin aku di MC sama Mas Isan, besok kalau butuh MC sama Mas Isan aja. Nah, itu adalah intermediate tuh, penyambung lah. Jadi mulut ke mulut biasanya. Nah, biasanya dari situ tuh kalau perform kita bagus sama internal customer, nanti bertahap akan banyak sedikit demi sedikit yang memperkenalkan kita ke lingkungan mereka. Nah, biasanya di step 1 ini saya kasih syarat nih. Minimal 5 portofolio dulu deh dari internal dan intermediate customer. Karena kalau udah punya 5 portofolio, nanti baru bisa next step kedua nih, yaitu adalah mendapatkan relation customer. Relation customer adalah calon klien yang datang dari rekanan jasa yang seprofesi atau sebidang dengan kita. Nah, kalau MC corporate biasanya tuh relation customer-nya adalah event organizer. Jadi itu untuk MC corporate. Tapi kalau MC wedding itu lebih banyak tuh biasanya tuh relation customer-nya. Bisa dari dekorasi, bisa bisa dari catering, bisa dari wedding organizer. Jadi yang berhubungan sama orang-orang yang jual all package biasanya kalau untuk MC wedding. Nah, kita bisa lakukan step kedua ketika kita udah punya beberapa portofolio, teman-teman. Kalau udah punya beberapa portofolio, kita baru bisa nih memperkenalkan diri kita atau jemput bola ya. Atau jemput bola ke IO, ke WO, memperkenalkan kita siapa, kita bisa bantu apa, biar kita minimal ada satu vendor atau satu rekanan yang mau bekerja sama sama kita. Fungsinya apa? Fungsinya biar nanti setidaknya ada yang bisa bantu kita memberikan job MC. Jadi seenggaknya kita bisa dapat
jalur baru nih untuk mendatangkan job MC, yaitu adalah dari relation customer. Jadi kita nggak mesti pusing-pusing lagi nih. Ada tambahan jalur baru yang bisa mendatangkan customer buat kita atau klien buat kita. Nah, kalau udah mulai jalan nih sama relation customer, biasanya portofolio makin banyak nih. Makin banyak portofolionya nanti biasanya akan lanjut ke step ketiga. Step ketiga adalah kita akan mulai kedatangan yang namanya external customer. Yang mana orang nggak kenal kita, tiba-tiba ngontak di Instagram, di WhatsApp, Mas bisa nggak jadi MC buat acara kita? Nah, itu adalah momen dimana ketika portofolio kita udah mulai banyak terkumpul. Jadi akan mulai datang namanya external customer. External customer ini juga bisa datang secara organik ataupun secara non organik ya, bisa dengan iklan dan lain-lain. Itu adalah tahapan-tahapan buat mendapatkan portofolio di awal sebagai seorang MC. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya, apa yang Kaisan senangi dari dunia MC? Ya, pertama fleksibilitas ya, karena saya bisa bekerja menyesuaikan dengan waktu saya. Terus yang kedua tentunya income-nya lumayan. Dan tentunya juga saya ternyata sangat senang bertemu dengan banyak orang baru. Saya juga kaget bisa ketemu Ibu Menteri, bisa ketemu Pak Andi Noya, bisa ketemu Boy William dan lain-lain. Itu banyak hal yang jadi impress lah ketika saya jadi seorang MC. Tapi yang pasti adalah saya senang ketika saya bisa banyak menghibur orang sih. Jadi ketika saya nge-MC yang informal, jiwa saya akan lebih keluar. Jadi saya bisa lebih senang ketika saya bisa bikin banyak orang ketawa. Tuh, itu untuk beberapa hal yang saya senangi. Oke, sebelum kita masuk challenge, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak seputar tentang karir MC deh, biar enak gitu. Karena kita ngobrol-ngobrol dulu. Soalnya kalau karir MC itu mendingan ditanyain secara spesifik aja. Soalnya kalau misalnya saya kasih materinya, itu biasanya nanti udah sesuai sama kebutuhan teman-teman yang mau teman-teman dengar. Itu lebih enak kayak gitu. Oke, boleh open mic, boleh chat box teman-teman. Kalau udah aman semua atau cukup dari yang dijawab di sini, pertanyaan ini, nanti kita langsung mulai aja MC Challenge-nya karena itu kebutuhan yang cukup bagus untuk teman-teman nantinya dapatkan validasi. Oke, kayaknya nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau, oh boleh, Mas Pandi. Boleh boleh sedikit bertanya, Coach. Boleh, boleh, Mas Pandi. Ah, kalau selama MC itu kan ada beberapa hal yang eh, membuat saya agak kebingungan, Coach. Terutama ketika ada perubahan yang mendadak nih, kita udah susun kikatnya sesuai dengan acara. Ternyata kebanyakan di lapangan itu acaranya selalu berubah-ubah, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Itu yang pertama, bagaimana menyiasati itu. Yang kedua, ketika eh, antar pergantian acara, anggaplah misal dari pemateri satu ke pemateri dua, itu kan ada waktu jeda itu, Coach. Misalnya pemateri yang selanjutnya itu belum siap. Nah, kita kan harus chit-chat ini. Nah, kalau chit-chatnya ini tidak terlalu lama, itu oke, kita bisa siasati. Kalau seandainya jedanya terlalu lama, sementara yang materi yang kita bawakan itu kita tidak terlalu menguasai di bidang itu karena kan kita juga baru pertama kali dengar misalnya, Coach. Nah, itu gimana caranya kita mensiasati itu, Coach, sehingga kita tetap terkesan smooth gitu, nggak belepotan gitu, Coach. Makasih, Coach. Oke, thank you Mas Pandi. Yang pertama adalah mengatasi perubahan-perubahan acara ya Mas Pandi ya, kalau nggak salah ya. Kalau mensiasatinya, yang pertama kita nggak bisa handle itu ya, karena itu pasti akan selalu terjadi di tiap-tiap event. Hampir jarang ya Kak Jayanti ya, event itu sesuai dengan yang udah dikonsepkan ya. Pasti selalu akan ada perubahan di hari H. Nah, mengatasinya gimana? Mengatasinya ya tadi, kita harus benar-benar tenang sih. Jadi kita ikutin aja. Jadi kalau saya sih biasanya ngelihat orang panik itu ketika mau coba improv. Jadi ketika ada perubahan, dia mikir harus ada improv dan segala macam. Padahal kita ikutin aja. Kalau dikurangin, ya udah tinggal sampein apa yang ada di perubahannya. Jadi nggak usah banyak ini aja sih, ngikutin alurnya aja sih. Makanya kenapa
banyak materi cara bikin skrip segala macam sebenarnya buat mengatasi itu Mas Pandi. Jadi ketika ada perubahan dan segala macam kita tahu nih, oh ya udah coret. Makanya kadang kan kita kan kalau nge-MC itu pegang pulpen ya, coret biar tadi nggak kesebut lah atau nggak terjadi hal-hal dalam penyebutan kalau itu udah nggak ada atau ada yang perlu ditambah. Yang pasti kalau MC itu kadang bawa pulpen biar tadi bisa cepat mengatasi perubahan yang terjadi. Misalnya Mas Pandi nanti nggak ada ini ya. Nah, kan kalau kita fokus sama ingatan kita aja kan bahaya tuh. Apalagi cue card-nya belum diubah ya. Nah, itu bahaya. Jadi kita pasti harus coret, ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya sih itu tadi Mas Pandi harus siap sih. Nggak ada cara yang lain karena itu tadi orang bayar kita apalagi kita udah dikenal ya. Contoh Mas Pandi udah banyak nih portofolionya. Orang nggak akan tahu dan nggak mau tahu juga Mas Fandi nggak bisa gitu mengatasi perubahan kayak gitu. Makanya kan Hmm. saya bilang 3 tugas utama penting MC adalah memastikan acara berjalan dengan lancar. Itu memastikan acara berjalan dengan lancar udah tanggung jawab kita. Jadi ketika ada perubahan dan segala macam, caranya gimana? Ya harus siap, nggak ada alasan lain. Nah, gimana caranya bisa siap? Kita butuh ilmu kan, kita butuh ilmu, butuh pengetahuan. Jadi ketika banyak perubahan dan segala macam, kita tahu nih, oh oke, kalau Bung Menterinya nggak ada, dilanjut sambutan, ngomongnya kayak gini ya. Nah itu kan kita masih tahu tuh cara ngomong tiap ada perubahan-perubahannya. Jadi intinya persiapkannya di situ. Terus yang kedua itu tadi tentang Mengisi jeda antar mengisi acara. jeda antara acara ini juga jadi challenge biasanya. Nah, kalau memang acara biasanya kayak seminar dan lain-lain kan kita enak nih bisa bahas materi ya, bisa Hmm. cicat seputar materi. Tapi kalau nggak dikuasain gimana? Kalau saya biasanya karena saya punya stok ice breaking, saya isi pakai ice breaking biasanya Mas Pandi. Hmm. Jadi saya ajak main aja. Kalau saya karena tadi semakin hal yang nggak paham kita bahas, semakin kita kelihatan bodohnya. Itu Hmm. yang paling bahaya kalau saya. Karena kan kayak saya nih, saya di LPKN tuh pembahasannya tuh tentang konstruksi. Intinya materinya saya nggak paham semua deh yang di Hmm. LPKN yang sekarang saya nih. Jadi ketika saya disuruh nunggu pematerinya nyampe setengah jam atau 15 menit, saya nggak mungkin bahas materi karena saya nggak nguasain dan juga pembahasannya pasti beda tuh karena mereka emang lebih ngerti daripada saya kan karena kan itu kan sertifikasi. Jadi cara mengatasinya tadi saya pasti ngisi ice breaking aja. Kan satu ice breaking itu kan bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit sesuai dengan kebutuhan kita, cara main kita. Itu udah paling Hmm. ampuh sih Mas Pandi. Karena kalau kita paksain hal yang nggak kita paham kita bahas, maka kita kelihatan bodohnya banget lah nanti. Hmm. Malu-maluin lah buat diri kita sendiri. Hmm. Lebih baik jangan kayak gitu, mending amanin aja dengan seru-seruan sih. Jadi langsung masuk aja. Oke, sembari nunggu materi kita sampai, saya punya sedikit ice breaking nih buat kita bisa lebih fokus lagi nanti sebelum pematerinya sampai. Oke, langsung mainin deh. Ice breakingnya ini, udah mainin. Udah, makanya stok ice breaking tuh butuh banyak sebenarnya. Kalau misalnya MC untuk kegiatan kayak gitu tuh, itu wajib punya stok ice breaking. Itu kunci utamanya sih. Oh, oke. Berarti event acara itu formal, itu nggak masalah ya coach ya kita kasih ice breaking ya untuk Ah, mengisi jeda itu kalau coach ya? betul, kalau formal biasanya itu kita terkonfirmasi sama panitia. Karena kan Oke. kadang panitia nih ada yang biarin aja kosong diisi sama lagu. Kalau formal nih Hmm. ya, nggak Hmm. mesti intinya nggak mesti kita in frame. Jadi misalnya Hmm. nih Mas Fandi masih Bu Menteri masih 10 menit lagi datang. Hmm. Jarang tuh kita disuruh, Mas Fandi tolong ulur waktu dulu ya. Biasanya jarang. Hmm. Biasanya. Mungkin kalau Mbak Atik ada pengalaman boleh cerita-cerita nih. Cuman setahu saya sih biasanya kalau formal hampir jarang kita diminta kayak gitu. Nah, kalau yang minta diulur tuh biasanya tuh kayak kita in frame, semi formal atau yang informal. Gitu. Jadi biar jadi nggak suka gitu kelihatan sepi acara. Nah, kalau formal biasanya sih dikasih sepi nggak ada masalah, dikasih musik gitu. Kadang kita kayak nunggu orang penting nih. Udah biarin aja tamu duduk atau dengerin lagu dari IO diputarkan musik dan segala macem. Biasanya ya nanti balik lagi konfirmasi ke panitia. Nah tuh tergantung protokol acara. Kalau kata Mbak Atik, kalau formal. Jadi biasanya kalau dari panitia bilang Mas Mandi nanti izin aja dulu. Izin ini mau diisi speaking boleh nggak? Nah kalau boleh berarti aman. Kalau enggak ya udah tunggu aja. Kalau formal ya. Tapi kalau semi formal atau non formal biasanya aman-aman aja karena memang panitia tuh biasanya nggak suka ngelihat
sepi gitu. Jadi biar diisi lah gitu. Kalau buat yang formal. Oke. Gitu. Oke, Coach. Aman ya, Makasih. thank you. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman buat teman-teman yang bergabung malam hari ini sebelum kita next ke challenge-nya aja biar enak. Oke, aman ya kayaknya ya. Oke, kalau aman izin bagi yang bisa dinyalakan kameranya boleh dinyalakan biar kita enak nih. Bisa melihat ekspresinya ketika kita mulai challenge-nya pada malam hari ini. Oke, seperti yang kemarin saya bilang bahwa malam ini kita akan ada challenge untuk membawakan acara formal dan semi formal ataupun informal seperti yang kemarin dijelaskan. Untuk skripnya yang mana Mas Isan? Skripnya yang kemarin ada di materi ke hari keempat kemarin di halaman terakhir itu ada skrip untuk bahan latihan kita. Tapi nggak apa-apa, ini udah saya siapkan juga jadi bisa baca di sini untuk latihannya. Oke. Kita mulai dari yang formal dulu aja. Semuanya kebagian gak apa-apa, kayaknya waktunya cukup. Sepertinya buat latihan baca yang formal dan informal. Nanti kita praktek bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kayaknya yang paling hadir lebih dulu aja. Mbak Atik kali ya. Mbak Atik yang paling awal nih boleh. Mbak Atik kita mulai dari yang formal dulu. Nah, kok malah saya lebih dulu. Ya udah nggak apa-apa. Oke ya, bentar. Oke, boleh Mbak Atik. Siap? Kita mulai kalau sudah siap. Suara saya aman ya? Aman, Mbak Atik. Baik. Saya mulai untuk acara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat, Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi. Yang kami hormati, RCEO Region 3 Jakarta 1, Bapak Tengku Ali Usman. Yang kami hormati, Area Head Jakarta Daan Mogot, Bapak I Gede Raka Arimbawa. Yang kami hormati, Bapak Ibu jajaran Regional Head, Bapak Ibu Area Head, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma. Kamis 5 September 2024 dalam acara serah terima jabatan Region CEO Region 3 Jakarta 1. Perkenalkan, saya Ati Rahma yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan momen penting dan bermakna bagi kita. Karena kita akan menyaksikan secara langsung di mana tongkat estafet kepemimpinan yang telah dipimpin dengan penuh dedikasi, integritas, dan memberikan kontribusi yang luar biasa selama masa jabatan Bapak Tengku Ali sebagai Regional CEO Region 3 Jakarta 1. Dan akan dilanjutkan oleh Bapak I Gede Raka Arimbawa yang siap mengembangkan apa yang telah dirintis dan memberikan semangat baru untuk kita agar bisa terus maju bersama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Atik. Luar biasa. Cakep Mbak Atik, artikulasinya semuanya jelas. Jadi di challenge ini kita fokus di intonasi dan artikulasi teman-teman ya. Dan ekspresinya jangan lupa, Ya. itu wajib untuk kita pastikan ya sebagai seorang MC. Oke, kita mulai selanjutnya yang kedua. Kita ladies first dulu ya. Mbak Jayanti boleh. Siap Mbak Yanti? Terbaca? Iya, siap, Oke, siap. sip. 3, 2,
1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi. Yang kami hormati RCEO Region 3 Jakarta, Bapak Tengku Ali Usman. Yang kami hormati Area Head Jakarta Daan Mogot, Bapak Igede Raka Arimbawa. Yang kami hormati Bapak atau Ibu jajaran Regional Head, Bapak Ibu Area Head, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma. Kamis 5 September 2024 dalam acara Serah Terima Jabatan Regional CEO Regional 3 Jakarta 1. Perkenalkan, saya Jayanti Laila yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan momen penting dan bermakna bagi kita semua. Karena kita akan menyaksikan secara langsung di mana tongkat estafet kepemimpinan yang telah dipimpin dengan penuh dedikasi, integrasi, dan memberikan kontribusi yang luar biasa selama masa jabatan Bapak Tengku Ali sebagai Regional CEO Regional 3 Jakarta 1. Dan akan dilanjutkan oleh Bapak Igede Raka Arimbawa yang siap mengembangkan apa yang telah dirintis dan dibesarkan, yang telah dirintis dan memberikan semangat baru untuk kita semua agar bisa turut maju bersama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Tepuk tangan Maaf buat Mbak terbata-bata. Jayanti. Keren-keren Mbak Jayanti. Udah bagus intonasinya ya. Lebih bagus daripada kemarin kan pas kita latihan kan. Sekarang kayaknya udah paham nih pakem-pakemnya. Tinggal ekspresinya aja ya Mbak Jayanti seperti biasa. Itu perlu dibiasakan ketika kita tampil. Biar nanti ketika kita disuruh baca skrip apapun atau tampil udah tersetting lah wajahnya untuk smiling voice. Oke. Thank you Mbak Jayanti. Kita lanjut ke masih cewek lagi aja dulu ya. Kita ke Kak Iis deh. Silakan Kak Iis. Udah siap Kak Iis? Ya, siap. Yo, silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi. Yang kami hormati, RCEO Region 3 Jakarta 1, Bapak Teku Ali Usman. Yang kami hormati, Area Head Jakarta dan Mogot, Bapak Igede Raka Arimbawa. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu jajaran Regional Head, Bapak dan Ibu Area Head, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma, Kamis 5 September 2024 dalam acara Serah Terima Jabatan Regional CEO
Region 3, Jakarta 1. Perkenalkan, saya Iis Hardianti yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan momen penting dan bermakna bagi kita semua. Karena kita akan menyaksikan secara langsung di mana tongkat estafet kepemimpinan yang telah dipimpin dengan penuh dedikasi, integritas, dan memberikan kontribusi yang luar biasa selama masa jabatan Bapak Teguh Ali sebagai Regional CEO Region 3 Jakarta 1. Dan akan dilanjutkan oleh Bapak IGD Raka Arimbawa yang siap mengembangkan apa yang telah dirintis dan memberikan semangat baru untuk kita semua agar kita terus maju bersama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Tepuk tangan buat Kais, keren banget Kais. Kais sudah bagus buat penyampaiannya. Untuk ekspresinya sama ya, dilatih biar senyum, bacanya sampai senyum, biar energinya lebih keluar. Dan sama ini kayaknya Mbak Is tuh mesti coba latihan buat menanamkan emosi dalam kata nih Mbak Is. Karena kalau kita dengar, mungkin entah yang lain juga dengar atau enggak ya. Kalau saya dengarnya tuh Mbak Is emosinya masih kayak marah-marah gitu. Nah, jadi semangatnya dimasukkan ke teks. Jadi pembawaannya kita dengarnya kayak emang semangat sih, cuman kayak digentak-gentak gitu. Nah, padahal kita bisa santai aja dalam pembawaannya kalau acara formal ya. Contoh kan misalnya kan di bawah slow ya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Jadi penekanannya tuh bukan nada tinggi Mbak Is, penekanannya nada rendah aja. Jadi ditekan, tetap ditekan tapi nadanya nada rendah aja. Diberatkan lah suaranya ibaratnya. Kami ucapkan selamat pagi Baik, Coach. dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma. Nah, kalau itu kan normalnya gitu. Kalau Mbak Is tadi nih ya, yang saya dengar ya, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma. Nah, gitu. Jadi digentaknya ke atas itu kurang tepat. Jadi kesannya kita kayak digentak-gentak gitu. Nah, salah nggak? Nggak, cuma kurang tepat aja. Jadi coba pakai emosinya biar penekanannya juga dapat gitu. Jadi emosinya kita kayak menyampaikan biasa aja, nyapa orang. Kan kayak selamat pagi kan kita nyapa nih. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma. Nah, jadi pakai tone suara rendah aja kalau bisa Mbak Is. Oh iya, Kalau baik. intonasinya sih udah enak sih. Tinggal itu aja penekanannya, tone suaranya dimainkan. Lebihnya udah oke buat latihan hari ini. Tepuk tangan lu dong. Keren ya. Terima kasih, Coach. Oke. Kita ke cowok dulu ya. Cowok dua nanti terakhir Mbak Yeni, Mbak April sama Kak Vera kalau bisa on cam ya. Oke, kita ke Pak Alfa dulu boleh. Silakan Pak Alfa. Mau nyoba Pak Alfa? Oke. Silakan. Siap ya Pak Alfa ya. Jangan diketawain ya. Ya, 3, 2, 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi. Yang kami hormati, RCEO Region 3 Jakarta 1, Bapak Teguh Ali Usman. Yang kami hormati, Area Head Jakarta dan Mogot, Bapak IGD Raka Arimbawa. Yang kami hormati, Bapak Ibu jajaran Regional Head, Bapak Ibu Area Head, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma. Kamis 5 September 2024 dalam acara serah terima jabatan Regional CEO Region 3 Jakarta 1. Perkenalkan, saya Alfa Febrianto yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini adalah merupakan momen penting dan bermakna bagi kita semua. Karena kita akan menyaksikan secara langsung di mana tongkat estafet kepemimpinan yang telah dipimpin dengan penuh dedikasi, integritas, dan memberikan kontribusi yang luar biasa
selama masa jabatan Bapak Tuku Ahli sebagai Regional CEO Region 3 Jakarta 1. Dan akan dilanjutkan oleh Bapak IGD Raka Arimbawa yang siap mengembangkan apa yang telah dirintis dan memberikan semangat baru untuk kita semua agar bisa terus maju bersama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Oke, tepuk tangan buat Pak Alfa ya. Terima kasih. Pak Alfa udah bagus intonasinya Pak Alfa. Paling nanti latihannya smiling voice-nya aja Pak Alfa. Biar ketika Oh, baca skrip wajahnya bisa sambil senyum. oh ini saya nggak kelihatan senyumnya, agak ini. Belum kelihatan senyumnya ya. Jadi masih serius banget tadi ya. Jadi nanti Oh iya, biasain aja teman-teman nggak apa-apa. Jadi walaupun kita baca skrip, kalau kita bisa sambil senyum itu sangat-sangat bagus. Karena semakin sering dilatih sebenarnya secara otomatis kok wajah kita nanti akan ke setel tuh smiling voice sebenarnya. Hanya butuh pembiasaan aja biasanya sih kalau buat smiling voice tuh. Oke, kita ke Mas kepingin Fendi. kepingin kayak Ibu Atik sih. Suaranya ya. Suaranya Ya. bagus terus senyumnya itu nggak habis-habis gitu. Jadi luar Bela- biasa. Belajar di kamar mandi. Serius kalau ini. Saya senang Kayaknya ngoceh kayaknya sendiri. hatinya memang senang jadi senang. Saya senang Oke, ngoceh sendiri. Siap, canda. siap, siap. Silakan. Oke, thank you Pak Alfa. Oke. Oke, sekarang kita ke Mas Fendi ya. Mas Fendi siap. Ya, Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi. Yang kami hormati, RCEO Region 3 Jakarta 1, Bapak Tengku Ali Usman. Area Head Jakarta Daan Mogot, Bapak IGD Raka Arimbawa. Bapak Ibu jajaran Region Head, Bapak Ibu Area Head, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma, Kamis 5 September 2024, dalam acara Serah Terima Jabatan Regional CEO Region 3 Jakarta 1. Perkenalkan saya Ahmad Effendi yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan momen penting dan bermakna bagi kita semua karena kita akan menyaksikan secara langsung di mana tongkat estafet kepemimpinan yang telah dipimpin dengan penuh dedikasi, integritas, dan memberikan kontribusi yang luar biasa selama masa jabatan Bapak Tengku Ali sebagai Regional CEO Region 3 Jakarta 1. Dan akan dilanjutkan oleh Bapak IGD Raka Arimbawa yang siap mengembangkan apa yang telah dirintis dan memberikan semangat baru untuk kita semua agar bisa terus maju bersama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Oke, keren. Tepuk tangan buat Mas Fendi ya, luar biasa. Mas Fendi udah oke ya, buat smiling voice-nya dapet, intonasinya oke, suaranya juga tone-nya suara rendah. Paling tadi kayaknya saya dengar beberapa kali napasnya Mas Fendi tuh udah habis duluan tuh sebelum baca. Ya itu mesti dipahamin sih Mas Fendi, hati-hati sih. Hati-hati kalau misalnya kita mesti tahu nih, napas kita bakal habis di kalimat yang mana gitu. Jangan sampai yang malah butuh penekanan kita udah habis duluan kan napasnya kan, itu malah bahaya. Dan juga nanti kita masih latihan nih kalau misalnya kira-kira kita mau napas, sebenarnya kan kita ada teknik pause ya. Dalam public speaking itu kita kan nggak mesti ngomong terus, kita bisa kok kita berhenti sejenak gitu. Jadi kalau misalnya biar lebih bagus nih, biar napas kita nggak kedengeran di mic, kita bisa kok pakai teknik pause gitu. Jadi kita diem dulu, napas dulu baru ngomong. Jadi nggak usah maksain gitu. Nah mungkin sebagian orang kan mikirnya kan MC, public speaker tuh ngoceh terus tuh. Kayak napasnya kayak nggak habis-habis. Padahal kan ada teknik pause di mana itu tugasnya itu. Biar tadi kita juga bisa lebih mempersiapkan pernafasan dan lain-lain. So far sih udah oke Mas Fendi. Tinggal tadi pernafasannya aja dicoba dilatih nanti sama di manage lah. Kira-kira bakal habis di mana napasnya,
Kalau misalnya bisa dikomain, mending dikomain dulu, napas dulu, lanjut lagi, lebih enak. Oke. Oke, sip. Kita lanjut ke Kakak Yeni dari Surabaya. Sip. Siap Kak Yeni? Suaranya sudah. Oke, udah Iya, siap? udah siap. Siap. Udah kedengeran 3. suaranya. Oke, sudah. Siap. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi, yang kami hormati RCEO Region 3 Jakarta 1, Bapak Tengku Ali Usman, Area Head Jakarta Daan Mogot, Bapak Igede Raka Arimbawa, Bapak Ibu jajaran regional head, Bapak Ibu area head dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma. Kamis 5 September 2024 dalam acara serah terima jabatan Regional CEO Region 3 Jakarta 1. Perkenalkan, saya Yeni yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan momen penting dan bermakna bagi kita semua, karena kita akan menyaksikan secara langsung di mana tongkat estafet kepemimpinan yang telah dipimpin dengan penuh dedikasi, integritas, dan memberikan kontribusi yang luar biasa selama masa jabatan Bapak Tengku Ali sebagai Regional CEO Region 3 Jakarta 1 dan akan dilanjutkan oleh Bapak Igede Raka Aribawa yang siap mengembangkan apa yang telah dirintis dan memberikan semangat baru untuk kita semua agar bisa terus maju bersama dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yeni. Kalau Kak Yeni sih bersama ya di Smiling Voice kayak ini. Malah sekarang lebih senyum nih kayak ini daripada tadi baca. Ya, jadi nanti coba dilatih aja nggak apa-apa. Intinya itu udah kunci sih teman-teman. Walaupun kemarin, jadi kan kemarin tuh saya coaching buat lomba ini ya, lomba MC Porseni gitu buat di Bank Mandiri. Terus kemarin saya dikirimin tuh beberapa video yang menang dan yang kalah dan segala macam. Terus kemarin nggak tahu kenapa nggak terlalu perhatikan itu dari jurinya, ya, dari juri internalnya malah ya tadi fokusnya di tone suara dan lain-lain. Padahal saya sendiri ya, kalau pribadi sih saya pikir tuh wajah itu nomor satu kalau saya. Nggak tahu kenapa karena kita in frame diliatin orang, kalau kita bisa kasih smiling voice gitu di hadapan audiens kita itu kayaknya udah poin penting lah sebelum nanti kita pasti kasih vokal ya, vokal, voice dan lain-lain. Karena kalau udah bisa smiling voice tuh sebenarnya kita nyaman banget, teman-teman audien nyaman sama kita juga sebenarnya lebih rileks sih. Jadi kita kayak ada koneksi gitu sama audiens. Beda halnya kalau kita misalnya baca aja. Kalau baca aja gitu seakan-akan kita kayak nggak nganggep ada audiens ada gitu. Jadi kita bener-bener kayak ngerasa udah tugasnya baca doang. Jadi kayak audiens ya ada nggak ada terserah, yang penting suaranya kedengeran gitu. Salah nggak? Enggak. Kalau saya sih selalu bilang bisa lebih maksimal kalau kita bisa menghidupkan ekspresi kita ketika berbicara. Tuh. Sama kalau kayak ini tadi juga ada beberapa poin aja sih yang harusnya titik tapi nggak titik gitu aja. Kayak tadi kan hadirin tamu undangan yang berbahagia, harusnya kan titik tuh di situ tuh. Jangan langsung nyambung dulu kan bisa kan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Udah titik dulu di situ, kami ucapkan selamat pagi. Nah, sama tadi juga di memberikan semangat baru untuk kita semua. Itu juga tadi berhentinya kurang tepat tuh, titik berhentinya. Itu kan butuh dilatih sih nggak apa-apa karena emang latihan intonasi, latihan buat kita tahu nih di mana titiknya, di mana komanya, di mana dan lain-lain. Lebihnya sih udah oke. Thank you Kak Yeni buat latihan yang sekarang. Oke. Ini ada pertanyaan dulu dari Pak Alfa ya.
soal EYD, apakah benar kata dan tidak dapat digunakan sebagai kata pertama dalam sebuah kalimat karena kata dan adalah kata sambung? Nah, saya sebenarnya nggak bisa banyak jawab nih kalau terkait ini, Pak EYD. Mungkin Mbak Atik bisa bantu saya, Mbak Atik, buat jawab pertanyaannya Pak Alfa. Baik, izin ya. Ya, silakan Mbak Atik. Kalau yang saya pahami terkait dengan EYD di dalam skrip MC, kata dan kemudian oke, baik, itu sah-sah saja digunakan di awal. Artinya pada saat kita berbicara. Namun kalau yang namanya EYD itu kan identik dengan penulisan yang baku begitu ya. Tapi kalau di dalam skrip MC itu masih aman sih Pak, yang saya pahami. Jadi ini kan sebenarnya bukan di awal, tetapi sebagai jeda antar kalimat satu dengan kalimat lain. Hanya saja jedanya di sini tuh bunyinya titik atau slash 2 gitu. Tapi sebenarnya ini masih berkesinambungan sih, masih nyambung. Kalau yang saya pahami itu, jadi boleh dan sah-sah saja di dalam untuk skrip formal nggak masalah. Itu, Oke, thank itu you aja Mbak dari Atik ya. saya. Jadi Mbak Atik kebetulan juga sebagai MC protokol teman-teman. Jadi saya juga, kalau bukan karena saya pasti nggak akan jawab. Karena saya bukan jadi trainer yang soto ya. Saya benar-benar kasih semua yang saya tahu aja. Yang di luar itu saya pasti akan coba cari di luar yang saya bisa. Oke, ada yang mau nyoba lagi teman-teman yang belum nyalain kamera sebelum kita lanjut ke skrip MC semi formal. Kani mau nyoba? Tahu Kak Vera? Oke, kalau enggak kita ke Mbak April dulu. Oke, Mbak April, sembari nunggu yang lain nanti kita lanjut ke skrip yang semi formal. Ini saya ya, Coach ya. Ya, Oke. silakan Mbak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi, yang kami hormati RCEO Region 3 Jakarta 1, Bapak Teuku Ali Usman, yang kami hormati Area Head Jakarta Daan Mogot, Bapak Igede Raka Arimbawa, yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Regional Head, Bapak Ibu Area Head dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Menara Wijaya Kusuma. Kamis 5 September 2024 dalam acara Serah Terima Jabatan Regional CEO Region 3 Jakarta 1. Perkenalkan, saya Aprilia yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan momen penting dan bermakna bagi kita semua. Karena kita akan menyaksikan secara langsung di mana tongkat estafet kepemimpinan yang telah dipimpin dengan penuh dedikasi, integritas, dan memberikan kontribusi yang luar biasa selama masa jabatan Bapak Teuku Ali sebagai Regional CEO Region 3 Jakarta 1. Dan akan dilanjutkan oleh Bapak Igede Raka Arimbawa yang siap mengembangkan apa yang telah dirintis dan memberikan semangat baru untuk kita semua, agar bisa terus maju bersama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Oke, thank Terima you Mbak kasih. April. Oke, ini keren Mbak April ya. Nah, enak ya, Mbak April kan udah mulai smiling voice nih. Kita bisa lihat tuh perbedaannya kan. Enak banget lihatnya Mbak Atik ngomongnya kan. Mbak April ngomongnya kan. Dan tadi juga kalau Mbak Atik, Mbak April sih ini aja sih tadi di Kamisnya ini Mbak Atik, Mbak April. Kamis komanya kurang tadi. Oh, Kamis 5 September Kamis 2024. Dalam acara Serah Terima Jabatan Regional CEO Regional. Region 3 Jakarta 1 itu doang sih. Kurang koma-koma di situnya aja. Oh iya, Lebihnya sih makasih ya aman. Coach ya. Thank you. Oke, kita kalau nggak ada yang maju lagi, kita lanjut ke skrip kedua, yaitu skrip semi formal. Oke. Oke, kalau ini pakai skrip yang dipakai MC hari ini teman-teman. Jadi tiap MC webinar tuh saya kasih skripnya. Tapi harusnya pembawaannya tuh semi formal, lebih santai gitu. Nah, jadi nanti silakan teman-teman boleh pakai gaya tersantainya, tapi masih formal ya. Semi formal soalnya kan santai, tapi kita nggak harus menggebu-gebu pembawaannya kayak bawain acara informal. Contoh aja ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya dan selamat datang tentunya di pertemuan pertama dalam program Jago MC dalam 5 hari dengan tema Public Speaking Mastery. Tepuk tangan dong buat kita semua. Gimana nih kabarnya rekan-rekan semua? Apakah sehat? Boleh dijawab di kolom chat nih ya, kita absen dulu. Dan dari mana aja nih yang hadir pada malam hari ini? Perkenalkan, saya Ihsan Kamil. Senang sekali rasanya saya bisa menjadi pemandu acara pada hari ini dan bertemu dengan rekan-rekan semua yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Selama 5 kali pertemuan, kita akan belajar step by step yang diperlukan agar bisa jago menjadi seorang MC. Mulai dari belajar public speaking, hingga tentu nanti teknik-teknik dalam membawakan sebuah acara. Malam ini adalah pertemuan pertama yang akan membahas tentang public speaking mastery. Jadi buat yang masih suka grogi, ngeblank, ataupun belum pede saat tampil di depan banyak orang, tenang karena akan dibahas tuntas oleh narasumber kita pada malam hari ini. Nah, harusnya pembawaannya sesantai itu, teman-teman. Tapi kenapa saya nggak banyak kasih masukan ke teman-teman yang jadi MC? Karena saya masih mau ngasih pembiasaan dulu aja gitu, karena kan perform MC itu kan butuh pembiasaan juga kan, jadi biarin teman-teman ngerasain dulu jadi MC yang benerannya gitu seakan-akan. Nah, nanti di lain kesempatan baru kita latih lagi untuk pembawaan yang semakin tepat tuh seperti apa gitu. Makanya saya nggak banyak kasih masukan ke teman-teman yang jadi MC buat bantu acara-acara tentang MC, biarin aja, biar latihan dulu, biar membiasakan dulu. Nah, nanti kalau udah ketemu patternnya baru lebih enak nantinya. Oke, kita lanjut ke semi formal ya. Sebelum nanti setelah ini yang informal. Teman-teman yang mau ikut berpartisipasi buat sesi MC challenge-nya, silakan dinyalakan kameranya atau kalau hanya bisa open mic tidak apa-apa. Oke, kita mulai lagi dari Mbak Atik ya. Silakan Mbak Atik, kita mulai yang semi formal nih Mbak Atik. Dengan santainya Mbak Atik kita mau tahu nih Nggak gimana. ganti urutan ya? Urutannya tetap Gak saya apa-apa, jadi nomor 1. Ya udah wis, tak silakan. nyoba. Sebentar. Saya mulai ya. Silakan Mbak Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita. Selamat malam semuanya, dan selamat datang di pertemuan pertama dalam program Jago MC dalam 5 hari dengan tema Public Speaking Mastery. Kita berikan aplaus dulu ya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Sehat ya semua? Boleh dong jawab di kolom chat. Kita absen dulu. Dari mana aja nih yang hadir pada malam hari ini? Oh, ternyata dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan saya Ati Rahma. Senang sekali rasanya saya bisa memandu acara pada hari ini dan bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Selama 5 hari pertemuan, kita akan belajar step by step yang diperlukan agar bisa jago menjadi seorang MC. Mulai dari belajar public speaking hingga tentunya nanti teknik-teknik dalam membawakan sebuah acara. Malam ini adalah pertemuan pertama yang akan membahas tentang public speaking mastery. Jadi, buat yang masih merasa suka grogi, ngeblank, ataupun belum pede pada saat tampil di depan orang banyak, tenang, karena akan dibahas tuntas oleh narasumber kita pada malam hari ini. Terima Oke, kasih. tepuk tangan buat Mbak Atik ya. Jadi sesantai itu teman-teman, semi formal tetap serius tapi santai, gimana bisa karena tune-nya aja. Tune-nya kan kalau informal kan kita harus menggebu-gebu kan, harus pakai suara yang tinggi. Nah, kalau yang semi formal, suara tune-nya pakai tune suara rendah aja, tapi temponya yang dicepetin. Gitu. Kayak tadi kan enak kayak Mbak Atik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Mbak Atik masih sama kan, teknik suara, teknik vokalnya masih sama kayak yang formal. Tapi karena temponya dicepetin dan juga jadi lebih santai pembawaannya ya, jadi kita juga enak banget nontonnya kan. Jadi ibarat kata
Wah, ini acaranya serius tapi pembawaannya santai banget nih gitu. Oke, sekarang kita ke Mas Fendi. Boleh, Mas Fendi. Ini Mas Fendi saya belum pernah mau nyoba nih, saya nungguin padahal. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mas Fendi. Yang semi formal ya, sesantai mungkin versinya Mas Fendi, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya, dan selamat datang di pertemuan pertama dalam program Jago MC dalam 5 hari dengan tema Public Speaking Mastery. Boleh dong kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua? Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat semua? Boleh jawab di kolom chat nih, dan kita absen dulu ya. Dari mana saja nih yang hadir malam hari ini? Oh, ada Mbak Atik Rahma ternyata dari Semarang. Ada Ibu Yeni juga dari Surabaya. Ada Pak Alfa juga nih. Selamat malam Pak Alfa. Ada Mbak Afrilia, MC kita pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung di dalam acara Jago MC dalam 5 hari. Dan tentunya senang sekali rasanya saya Ahmad Effendi bisa menjadi pemandu acara pada hari ini. Dan tentunya bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Selama 5 pertemuan kita semua akan belajar step by step yang diperlukan agar bisa jago menjadi seorang MC. Mulai dari belajar public speaking hingga tentu nantinya belajar teknik-teknik dalam membawakan sebuah acara. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini adalah pertemuan pertama yang akan membahas tentang public speaking mastery. Jadi buat yang merasa masih suka grogi, ngeblank, ataupun belum pede nih pada saat tampil di depan orang banyak, tenang, karena akan dibahas tuntas oleh narasumber kita pada malam hari ini. Oke, thank you Mas Fendi ya. Oke, enak banget ya. Jadi emang kalau paling enak tuh sebenarnya semi formal sih. Jadi orang yang biasa bawain acara formal, ke semi formal tuh sebenarnya lebih enjoy gitu. Memang paling susah sih informal ya. Tapi biasanya kalau udah ke semi formal tuh enak banget. Kita bener-bener jadi versi kita kayak ngobrol biasa aja sebenarnya ya. Kalau apalagi udah ada skripnya. Jadi sesantai mungkin gitu. Dan begitu banyak macam-macam. Dan boleh interaksi juga. Walaupun gak banyak kan. Interaksinya seperlunya aja. Kayak tadi kan minta tepuk tangan. Nanya apa kabarnya. Boleh jawab di kolom chat dan lain-lain. Jadi seperlunya aja interaksinya. Pembawaannya tetap elegan dan santai. Emang kalau udah semi formal sih sebenarnya saya juga paling enak sih semi formal sebenarnya sih. Jadi suara saya nggak mesti dipikirin suara harus bulat banget. Jadi pakai suara yang standar aja, is okay gitu. Oke, sip. Kita ke Bapak Alfa boleh deh. Halo. Silakan Pak Alfa, kita coba. Oke. Dulu. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi, selamat malam semuanya dan welcome di pertemuan pertama dalam program Jago MC dalam 5 days, 5 hari dengan tema Public Speaking Mastery. Boleh dikasih tepuk tangan buat kita semua? Oke, thank you. Baik, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Boleh dijawab di kolom chat. Dan oke, kita absen dulu ya. Dari mana saja yang hadir pada malam hari ini? Oh, ada yang dari IKN rupanya. Oh, sudah mulai tugas di IKN. Selamat malam. IKN, bagaimana kabar di sana? Oke, baik. Perkenalkan, saya Alfa Febrianto, biasa dipanggil Om Alfa. Senang sekali rasanya bisa menjadi pemandu acara pada hari ini dan bisa bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa dari seluruh Nusantara. Selama 5 kali pertemuan, kita nanti akan belajar step by step
apa yang diperlukan agar kita semua bisa jago menjadi seorang MC, mulai dari belajar public speaking sampai tentu teknik-teknik dalam membawakan sebuah acara. Malam ini bukan malam pertama, malam ini adalah pertemuan pertama yang akan membahas tentang public speaking mastery. So, buat yang masih merasa suka grogi, ngeblank, ataupun nggak pede pada saat tampil di depan orang banyak, please, don't worry, be happy. Karena akan dibahas tuntas oleh siapa lagi kalau bukan narasumber kita malam hari ini. Oke, thank Oke, you. thank you Pak Alfa. Ya emang paling enak ya kalau semi formal ya. Semuanya keluar jati dirinya. Personalitinya masing-masing tuh kalau udah semi formal tuh biasanya lebih keluar lah masing-masing lah. Jadi nggak terlalu banyak aturan juga soalnya. Oke, kita coba yang lain ya. Oke, kayak ini nih boleh. Kayak ini kita coba yang semi formal ya. Kayak ini ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya dan selamat datang di pertemuan pertama dalam program Jago MC dalam 5 hari dengan tema Public Speaking Mastery. Tepuk tangannya dong buat kita semua. Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat semua? Boleh jawab di kolom komentar atau kita absen dulu. Dari mana aja nih yang hadir malam ini? Oh, ada yang dari Semarang, Kak Ati, ada Kak Isan Kamil, ada Kak Fendi, ada Kak Alfa. Oke, baik. Perkenalkan, saya adalah Yeni. Senang sekali rasanya saya bisa menjadi pemandu acara pada hari ini dan bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Selama 5 kali pertemuan, kita semua akan belajar step by step yang diperlukan agar bisa jago menjadi seorang MC. Mulai dari belajar public speaking hingga tentu saja sampai ke teknik-teknik dalam membawa sebuah acara. Malam ini adalah pertemuan pertama yang akan membahas tentang public speaking mastery. Jadi, buat yang masih merasa suka grogi, ngeblank, ataupun belum pede saat tampil di depan banyak orang, tenang, karena akan dibahas tuntas oleh narasumber kita malam ini, Kak Isan Kamil. Terima kasih. Terima kasih kayak ini. Nah, ini kayak ini enak nih ya udah mulai smiling voice nih. Jadi udah mulai cerianya sambil ngomong, sambil baca skrip. Auranya lebih keluar biasanya kalau udah smiling voice. Oke, sip. Makasih kayak ini. Oke, selanjutnya kita coba ya. Ada yang mau coba lagi teman-teman yang hadir dan mungkin sedang off cam. Sebelum kita lanjut ke MC yang non formal. Oke, kalau Bais lagi boleh, Bais yuk, nyoba yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya dan selamat datang di pertemuan pertama dalam program Jago MC dan dalam 5 hari dengan tema Public Speaking Mastery. Berikan aplaus dong untuk semua. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Semua sehat walafiat. Boleh jawab di kolom chat nih, dan kita absen dulu ya. Dari mana aja nih yang hadir malam hari ini? Wah, ada Kak Yeni dari Surabaya, ada Ibu Atik dari Semarang, ada Bapak Alfa. Oke, perkenalkan saya Iis. Senang sekali rasanya saya bisa menjadi pemandu acara pada hari ini dan bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Selama 5 kali pertemuan, kita semua akan belajar step by step yang diperlukan agar bisa jago menjadi seorang MC. Mulai dari belajar public speaking, hingga tentu nanti teknik-teknik dalam membawakan sebuah acara.
Malam ini adalah pertemuan pertama yang akan membahas tentang public speaking mastery. Jadi, buat yang masih merasa suka grogi nih, ngeblank, ataupun belum pede saat tampil di depan banyak orang, tenang. Karena akan dibahas tuntas oleh Coach Isan sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, makasih Kais. Ya, terima kasih Coach. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, sip. Kita lanjut ya sebelum ke skrip terakhir yang informal. Pak Lauren mau nyoba? Ya Coach, Ya, siap. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya dan selamat datang di pertemuan pertama dalam program Jago MC dalam 5 hari dengan tema Public Speaking Mastery. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Gimana kabarnya semua? Sehat? Silakan bisa di chat di kolom komentar. Kita absen dulu ya. Mungkin bisa ketik dari mana aja nih. Dan gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah puji Tuhan ya. Kita boleh ada di tempat ini, kita bisa bersama-sama. Perkenalkan, saya Lauren dan saya senang sekali bisa ada bersama dengan Anda semua. Dan malam ini saya akan memandu acara pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan semangat semuanya. Dari seluruh Indonesia bisa berkumpul dalam Zoom Minar pada malam hari ini. Selama 5 kali pertemuan, kita semua akan belajar step by step yang diperlukan agar bisa jago menjadi seorang MC. Mulai dari belajar public speaking sehingga tentu nanti bisa membawakannya dengan baik untuk berbagai macam acara. Ya. Malam ini adalah malam pertemuan pertama yang akan membahas tentang public speaking mastery. Jadi buat yang merasa suka grogi atau ngeblank nih, ataupun juga belum pede saat tampil di depan orang banyak, tenang. Karena akan dibahas tuntas oleh narasumber kita malam ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Isan Kamil. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Kak Isan. Oke, makasih Pak Lauren. Oke, teman-teman mau nyoba lagi Kak Jenti, mau nyoba lagi Kak? Atau Kak Widi dari Bandung? Kalau mau nyoba sebelum kita lanjut ke skrip terakhir. Kalau nggak tidak apa-apa kita lanjut ke skrip terakhir. Nah ini masih sama skripnya kayak kemarin ya. Kita pakai yang Dunop aja dulu. Ini sekarang challenge-nya nih buat teman-teman harus banyak improvisasi ya. Kalau tadi kan di sini kan kita sedikit-sedikit aja nih, seperlunya aja improvisasinya. Nah sekarang dengan skrip yang singkat ini silakan cari momen mana-mana saja yang bisa ditambahkan improvisasi. Biar kita lebih bisa menghidupkan suasana. Oke, silakan kita mulai dari Mas Fendi dulu deh, cowok dulu sekarang. Tadi Mbak Atik, biar Mbak Atik istirahat dulu ya. Biar Mbak Atik mikir dulu nih. Kalau Mbak Atik duluan lagi, ntar Mbak Atik kaget lagi ya. Oke, sip Mas Fendi. Ini silakan Mas Fendi, dimainkan. Belum nyala mic-nya Mas Fandi. Saking semangatnya sampai lupa ya. Oke, sudah terdengar Coach? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Wah, sepertinya luar biasa sekali ya. Dan tentunya senang sekali rasanya dan bangga pada hari ini saya Ahmad Effendi selama 2 jam ke depan akan menemani Anda dalam acara Grand Prize Dunlop 2024. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua? Baik, terima kasih. Nah, kalau dilihat dari wajah-wajahnya nih, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya semuanya untuk dapat menerima hadiah yang luar biasa tentunya pada hari ini. Siapa nih yang yakin dapat hadiah utama pada hari ini? Boleh angkat tangannya. Boleh dong semangatnya. Baik.
Nah, sebelum dan untuk membakar semangat kita nih pada malam hari ini, saya punya yel ya. Boleh ya? Kalau saya bilang Dunlop, kita semua jawab selalu di hati. Bisa? Bisa. Baik, kita coba ya. Dunlop, Selalu di selalu hati. di Selalu di hati. hati. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, hadirin, nantinya kita akan seru-seruan bareng nih pada acara Grand Prize Dunlop 2023 hari ini. Nantinya kita akan ada presentasi serta Q&A bersama dengan Bapak Imam Oedarto selaku GM Replacement Sales and Shop Support. Dan selanjutnya kita akan ada sharing session bersama Mas Fitra Eri. Siapa lagi nih yang nggak kenal dengan Mas Fitra Eri ya? Beliau adalah eh, influencer dari otomotif terkemuka di Indonesia. Nah, dan selanjutnya akan ada pembagian door prize dengan berbagai hadiah yang menarik tentunya, mulai dari 3 voucher Carrefour senilai Rp100.000. Nah, siapa nih yang nggak sabar belanja dengan voucher Carrefour? Baik, dan juga ada 10 power bank. Dan tentunya hadiah utama pada malam hari ini, ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Boleh lebih keras lagi? Oke, dan tentunya hadiah utama kita pada malam hari ini adalah 1 unit Honda Brio. Dan pastikan Anda mengikuti rangkaian acara hingga akhir nantinya agar tidak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, keren. Tepuk tangan dong buat Prof. Hendy ya. Luar biasa nih teman-teman ya. Ternyata makin sering dilatih, udah makin biasa ya. Udah tahu nih pattern-patternnya gimana buat acara yang informal. Karena memang itu challenge banget sih kalau informasi. Oke, sekarang kita ke Mbak Atik aja deh kalau gitu ya. Siap Mbak Atik. Ya, oke saya coba ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali rasanya dan bangga sekali pada hari ini. Saya Ati Rahma selama 2 jam ke depan akan menemani Anda dalam acara Grand Prize Dunlop 2024. Boleh tepuk tangannya dulu ya semuanya. Terima kasih. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya nih ya, sepertinya sudah tidak sabar buat menerima hadiah pada malam hari ini. Siapa nih di sini yang yakin bisa dapat hadiah hari ini? Boleh angkat tangannya yang paling tinggi. Nah, yang angkat tangan rezekinya mengalir dengan deras dan pastinya dapat hadiah semuanya. Oke, luar biasa semua. Teman-teman, di sini saya punya yel-yel, punya jargon buat semuanya. Kalau saya bilang Dunlop, maka semua yang ada di sini menjawab selalu di hati. Oke, tangannya begini ya. Jadi kita seru. Dunlop selalu di hati. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya akan semangati jargon kita hari ini. Dunlop Selalu di hati. selalu di hati. Keren-keren semuanya, luar biasa. Teman-teman semua, pada hari ini acara yang sangat spesial sekali, Grand Prize Dunlop 2024. Di sini akan banyak sekali keseruan. Ada presentasi Q&A ya, bersama dengan Bapak Imam Kudarto selaku General Manager Replacement Sales dan Shop Support. Boleh tepuk tangan dulu ya. Dan juga ada sharing session bersama dengan Mas Fitra Eri. Dan tentunya yang paling seru dan paling asik adalah pembagian door prize. Nah, ini wajahnya semua pengen dapat door prize nih ya. Dengan berbagai hadiah yang menarik dan luar biasa kerennya. Mulai dari 3 voucher Carrefour senilai Rp100.000. Siapa nih yang mau? Boleh angkat tangan.
Nah, berarti yang mau voucher Carrefour nanti hadiahnya yang lainnya stop gitu. Oh, enggak ya tentunya. Boleh dong hadiah yang lainnya. Ada 10 power bank. Nah, ini wajib banget. Siapa nih yang mau nih 10 power bank? Nah, saya juga mau. Oke, keren. Dan grand prize kita, hadiah utama kita pada hari ini adalah mobil Honda Brio. Oke, tepuk tangan. Yang tepuk tangannya paling kenceng, saya doain semuanya bisa dapat hadiah utama mobil Brio ya. Nggak cuma kuncinya, tapi pakai mobilnya juga. Ngeng-ngeng sampai di rumah. Keren abis. So, pastikan Anda semua mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini dari awal hingga akhir agar tidak terlewat kesempatan untuk meraih hadiahnya. Check it out dan stay tune always. Terima kasih. Thank you, Mbak Atik. Mantap. Wah, Mbak Atik makin luas aja ya. Keren. Oke, sip. Kita lanjut. Ada yang mau nyoba lagi teman-teman yang off cam atau pengen pakai suara aja nggak apa-apa. Kak Jayanti, Kak Widing, Mbak Yeni, Mbak Iis. Boleh nggak apa-apa kalau hanya bisa suara aja. Oke, kita lanjut dulu nggak apa-apa. Kita coba ke Bapak Alfa. Silakan Pak Alfa. Nanti terakhir berarti Mbak April ya. Siap-siap Mbak April. Oke. Yuk boleh Pak Alfa Oh, dimainkan oke, silakan. baik. Bentar. Ini acara Dunlop-nya 2024 atau 2023 ya? 2024, sorry. Itu ada Oh, tipe. itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Kumaha damang? Oke. Baik, saya sudah melihat semua sepertinya sudah sangat semangat sekali dan dari wajah-wajahnya everybody udah happy banget karena udah pasti tahu acara malam hari ini akan seru banget. Baik, senang sekali dan saya bahagia sekali dan sangat bangga sekali karena hari ini saya Alfa Febrianto selama 2 jam ke depan akan bersama Anda semua dalam acara apa? Ya, Grand Prize Dunlop 2024. Oke, boleh kita semua bertepuk tangan? Oke, supaya tidak tegang, boleh melihat teman di sebelah kiri. Lihat teman di sebelah kirinya. Sampaikan salam, berikan senyum. Oke, sampaikan juga untuk teman di sebelah kanan. Oke, baik. Thank you. Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat wajahnya Bapak dan Ibu sekalian, rasanya sudah tidak sabar untuk menerima hadiah pada hari ini. Betul? Setuju? Oke. Baik. Pertanyaannya, siapa yang yakin kalau hari ini akan mendapat hadiah? Boleh angkat tangannya. Mana yang di belakang? Wah, yang di depan, yang di samping, belakang panggung juga boleh. Teman-teman kru, boleh ikut semangat, angkat tangannya, walaupun kru dapat hadiah juga nggak ya? Oh, oke, mudah-mudahan kebagian juga. Oke, baik. Seperti sebuah acara di mana banyak orang berkumpul, maka kita harus punya semangat yang sama. Kalau kita bikin yel-yel bareng, oke kan ya? Oke, caranya mudah sekali. Kalau saya bilang Dunlop, maka semua menjawab dengan kata selalu di hati. Oke, baik. Kita coba. Dunlop. Selalu di hati. Oke. Sekali lagi. Lebih semangat. Lebih semangat. 1, 2, 3. Dunlop. Selalu di hati. Oke, baik. Terima kasih. Suaranya terdengar sampai ke luar angkasa. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kalau semua udah pada kumpul, pada hari ini, pada pagi ini, kita berkumpul di acara Grand Prize Dunlop 2024 ini, kita punya 3 acara penting loh. Yang pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan Q&A bersama
Bapak Imam Udarto selaku GM Replacement Sales and Shop Support. Itu Pak Imamnya sudah ada di sebelah kanan saya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Imam. Halo Pak Imam, selamat pagi, apa kabar? Wah, Pak Imam ini datang jauh-jauh, pasti ban mobilnya Dunlop ya Pak. Karena semua harus pakai ban Dunlop untuk bisa datang ke acara ini. Oke, Pak Imam, terima kasih sudah hadir. Yang kedua, kita juga punya acara yang nggak kalah serunya, yaitu sharing session bersama dengan Mas Fitra Eri. Nah, Mas Fitra Eri juga sudah hadir di sini. Tepuk tangan buat Mas Fitra Eri. Mas Fitra Eri ini salah satu pelari, jadi punya hobi yang lagi tren sekarang, hobinya lari. Jadi kesini nggak lari kan Mas ya? Oh ya, oke, baik. Dan ini yang paling tunggu-tunggu dan Bapak dan Ibu sekalian harus menyiapkan kuponnya supaya nanti kebagian door prize yang sudah ditunggu. Ada 3 hadiah besar buat Bapak Ibu sekalian. Mulai dari voucher belanja Carrefour senilai 100.000. Lihat, ibu-ibu udah mulai asik voucher belanja di Carrefour. Kemudian ada 10 power bank. Oke. Dan ini yang pasti sudah ada di kepala Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, sebuah hadiah utama yaitu Honda Brio mobil warna biru. Ini keluaran terbaru, keluaran tahun 2024. Ini udah power window, jadi nggak cuma power bank, ini power window. Bisa dibawa pulang kalau Bapak dan Ibu yang beruntung bisa mendapatkan Honda Brio pada hari ini. Tapi pastikan udah punya SIM A ya, dan mudah-mudahan bisa dibawa pulang pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih buat semuanya. Pastikan Anda mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir, dan di ujung acara kita akan membagikan hadiah untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dunlop. Lalu di hati. Terima kasih. Thank you. Nih Dunlop nih harus bayar saya nih, dia saya promosin mulu nih setiap acara Iya, nih. betul. Padahal pabriknya udah tutup. Iya. Carrefour Oke, juga thank udah you. tutup tuh Carrefour. Ya, thank you Pak Alfa ya, asik ya. Jadi memang challenge-nya adalah improvisasi. Nah, tadi Pak Alfa banyak banget tuh ya poin-poin yang banyak improvisasinya di beberapa segmen. Itu perlu banget, penting, karena biar tadi bisa menghidupkan suasana. Karena kalau kita ngikutin skrip aja pasti boring biasanya. Tapi kita butuh cari celah nih, di mana yang bisa diimprov, di mana yang bisa kita buat audiens tuh lebih banyak terlibat. Contoh kecilnya tepuk tangan sih biasanya. Saya selalu bilang kalau MC non formal jangan pelit-pelit kita ajak tepuk tangan gitu. Kalau memang ada momennya ya. Contoh momennya udah seru nih. Tepuk tangan buat kita semua, gak ada masalah karena memang kita butuh interaksi di situ. Oke, sip. Ini untuk challenge-nya sepertinya terakhir Mbak April, boleh Mbak April terakhir siap-siap ya. Biar penutup nih buat challenge kita di MC non formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali rasanya dan bangga pada hari ini saya, Aprilia, selama 2 jam ke depan akan menemani Anda semua dalam acara Grand Prize Dunlop 2024. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya, sepertinya sudah tidak sabar ya buat menerima hadiah pada hari ini. Siapa yang yakin dapat hadiah hari ini? Boleh dong angkat tangannya. Boleh dong semangatnya. Oke, kalau saya bilang Dunlop, semua jawab selalu di hati. Oke? Oke. Pada acara Grand Prize Dunlop 2024 hari ini akan ada presentasi serta Q&A bersama dengan Bapak Imam Udarto selaku GM Replacement Sales dan Shop Support. Selanjutnya akan ada sharing season bersama dengan Mas Fitra Eri. Lalu
Ini yang kita tunggu-tunggu ya, teman-teman ya. Akan ada pembagian door prize dengan berbagai hadiah menarik mulai dari 3 voucher Carrefour senilai 100.000, 10 power bank, dan hadiah utamanya yaitu mobil Honda Brio listrik. Pastikan Anda mengikuti rangkaian acara hingga akhir agar tidak melewatkan kesempatan hadiahnya. So, stay tune terus ya. Oke, thank you Mbak April. Sip. Sama-sama, Coach. Oke. Mbak April tinggal butuh improv aja sih. Udah aman semuanya. Wajar ya. Mungkin karena terbiasa formal, memang challenge-nya adalah titik-titik improvnya mesti dipelajarin dulu sih, biar tahu nih yang mana yang bisa diimprov. Oke, itu untuk challenge kita hari ini. Buat teman-teman yang mungkin belum dapat kesempatan, gak ada masalah. Jadi saya kan infokan kita ada 2 challenge ya, tapi kayaknya challenge yang kedua ini nggak bisa kita lakukan di sini pada malam hari ini. Kenapa? Karena ternyata sepertinya banyak yang belum menyiapkan. Jadi harapan saya tuh challenge yang kedua adalah kita kan kemarin udah sempat belajar nih tentang gimana cara bikin skrip ya dengan beberapa unsur-unsur yang ada. Contohnya MC untuk skrip formal seperti ini unsur-unsurnya, lalu juga ada MC yang informal. Nah, saya tuh share ke teman-teman kan terkait tentang brief acara. Nah, itu mungkin saya jelaskan di sini aja sekalian. Jadi itu saya ada brief acara yang mana itu nanti jadi challenge nih buat teman-teman semua. Brief acaranya kurang lebih ada di Google Drive ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan ini ada beberapa brief acara. Brief acaranya ini macam-macam nih. Ada yang formal, ada yang informal. Nah, nanti harapannya teman-teman setelah saya buka satu dulu ya. Setelah misalnya melihat brief seperti ini. Ini contoh brief challenge MC 17 Agustusan. Jadi ibaratnya kita di hire sama IO, terus IO udah ngebrief kita nih. Kita udah dikasih tor nih sama panitia atau sama IO. Nama acaranya, penyelenggaranya, lokasi acara dan lain-lain sampai beberapa brief tambahan dan rundown acara. Nah, harapannya setelah teman-teman udah dapat briefnya, teman-teman bisa menurunkan hasil brief ini ke dalam sebuah skrip yang contohnya seperti ini. Sebentar. Nah, yang contohnya seperti ini nih. Jadi teman-teman bikin openingnya aja nggak apa-apa. Jadi diturunkan nih dari brief yang ada. Wah, nah di brief yang ada jadi seperti ini. Opening. Opening tuh acaranya ada apa greeting dan welcoming kayak gimana. Terus kalau ada smooth ice breaking mau diisi kayak gimana? Perkenalan, ungkapan syukur, deskripsi acara, dan lain-lain. Sesuai dengan unsur-unsur yang pernah kita pelajari. Itu. Jadi harusnya challenge-nya yang kedua kayak gitu. Jadi teman-teman udah nyiapin dulu versi skrip teman-teman. Nanti dibawain juga sekalian. Biar bisa latihan sekalian bikin skripnya. Sekaligus cara bawainnya. Tuh. Karena nggak bisa kita lakukan malam ini, jadi ini bonus aja. Jadi nanti bagi yang mau latihan lebih upgrade lagi, silakan bikin skripnya dari brief yang udah ada boleh. Atau kalau teman-teman pengen latihan bikin skrip sendiri dari acara yang mungkin teman-teman mau bawain, boleh juga. Nanti di-share ke drive lagi, saya bikin drive khusus buat tugas. Plus kalau mau bikin video lagi bawainnya juga boleh. Biar nanti saya kasih feedback buat teman-teman yang mau lebih praktek lah. Buat membiasakan diri jadi MC. Karena jadi MC mau nggak mau suka nggak suka, kita perlu banyak role play sebenarnya. Butuh banyak latihan. Buat membiasakan diri kita biar lebih biasa lagi dan tahu makin biasa makin tahu cara bawainnya. Next nanti kita makin aman ketika dapat acara apapun buat sebagai seorang MC. Oke. Oke, untuk malam ini kayaknya kita sudah semua nih saya lengkapin apa yang perlu teman-teman siapkan untuk jago jadi MC. Malam pertama kita membahas tentang public speaking mastery. Hari kedua saya sharing cara membawakan ice breaking biar diterima oleh audiens siapapun itu.
Hari ketiga kita belajar cara bikin skrip. Hari keempat kemarin kita belajar cara bawain acara. Dan hari kelima ini kita tadi udah sempat nih latihan langsung, latihan lagi, latihan terus cara membawakan acaranya. Dan alhamdulillah juga beberapa feedback kemarin kan yang teman-teman juga udah sempat latihan. Sekarang udah banyak perubahannya kayak tadi Mbak Yeni udah mulai smiling voice, auranya makin keluar dan lain-lain semuanya juga. Mbak Jayanti tadi kita dengar juga intonasinya makin padat, makin rapat dan lebih nyaman juga kita sebagai audiens mendengarkan ketika Mbak Jayanti membawakan acaranya. Begitupun teman-teman yang lain, Mbak Atik juga ternyata pas informal lebih keluar lagi energinya, auranya dan personalitinya sih yang paling mahal tuh kalau acara sebenarnya kita pembawaan itu udah masing-masing, tapi kalau kita bisa munculkan natural diri kita itu lebih mahal sebenarnya. Jadi itu yang membedakan kita dengan MC-MC yang lainnya. Semakin kita bisa natural, semakin kita bisa lebih diingat sama audiens. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih buat perjumpaan kita selama 5 hari ini, khususnya buat teman-teman yang ikut program 5 hari Jago MC pada malam hari ini. Semoga tentunya apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sangat membantu untuk perkembangan karir teman-teman ke depannya. Karena harapannya saya bikin program ini untuk bantu teman-teman yang belum pernah MC jadi bisa MC, yang udah bisa MC makin lebih paham lagi teknik-teknik bawain MC-nya dan lain-lain. Dan kalau yang pengen serius jadi MC juga insya Allah nanti semakin dibukakan kesempatan-kesempatan yang lainnya. Untuk itu dari saya cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Kak Aprilia. Silakan Kak April. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi boleh ya untuk Kak Ihsan yang telah memaparkan teknik-teknik membawakan acara, tips dan trik berkarir menjadi MC. Harapannya semoga nantinya bisa kita aplikasikan pada saat ingin nge-MC tentunya ya. Sebelum saya tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu teman-teman. Coach Ihsan di foto, ini nanti di foto ya. Oke. Oke, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih buat Kak Ihsan selaku narasumber dan terima kasih untuk seluruh tim yang sudah membantu kesuksesan acara malam ini. Sebelum saya tutup, izin ya, saya akan berikan pantun. Bunga mawar harum mewangi, indah dipandang di sore hari. Webinar kita selesai di sini. Terima kasih atas partisipasi. Saya April sebagai MC mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih semuanya Mbak Yani, Kak wabarakatuh. Jayanti. Semoga kita bisa ketemu Kak Iis, Kak Vera dan semuanya sehat-sehat dan sampai ketemu di lain Amin. Terima kasih, kesempatan. Coach. Terima kasih teman-teman Terima semuanya. kasih Mas Ihsan. Terima kasih Mbak April. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Kak Atik. Coach, Iya, ini Coach. Terima kasih masih semuanya. tutup ya waktunya. Kasih. Mau Terima ngobrol kasih sama Mas semuanya. Andi. Kita nggak boleh ngobrol-ngobrol dulu ya, atau ditutup nih? Langsung tutup Tadi aja Pak ya. kayaknya belum foto Udah. deh. Hah? Belum dicekrek Iya, kan? aku udah tanya loh sama Coach Ihsan Ya, loh. sorry tadi persiapannya kan kita foto sekali lagi ya. Sorry. Tadi Belum udah ada sih, cuman gayanya. belum gayanya sih. Oke, Iya, kita foto ya. udah Siap. tanya-tanya gitu aja. Sorry. Siap, 1, senyum semuanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Nanti Iya, saya share hasil terima fotonya. kasih, Coach. Thank you, selamat istirahat Lunas. semuanya. Thank you Kasih banget Coach. Terima atas kasih, bantuannya. Coach. Terima kasih semua. Makasih Mbak Terima kasih April, Mas semuanya. Kasih Ihsan. Makasih Coach. semuanya. Terima Ya, sampai jumpa. Sehat-sehat teman-teman yang lain. Terima selalu. kasih.